Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama kelompok kami Jaguar Sunda. Pada kali ini kami ingin membahas mengenai fase C dari TOGAF, yaitu data arsitektur. Untuk lengkapnya langsung aja kita simak dari step pertamanya. Step yang pertama yaitu select reference model, viewpoints, and tools. Pada bagian ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, review dan validasi lagi atau buat kembali set data principle. Data dapat diambil dari arsitektur principle. Yang kedua, pilih sumber daya data arsitektur yang relevan berdasarkan driver bisnis, stakeholder, masalah, dan bisnis arsitektur. Yang ketiga, pilih data arsitektur viewpoints yang relevan yang nantinya akan digunakan arsitektur untuk mendemonstrasikan bagaimana kepentingan stakeholder dapat ditangani di data arsitektur. Dan yang keempat, identifikasi alat dan teknik yang akan digunakan untuk mengambil data, pemodelan, dan analisis terkait sudut pandang yang dipilih. Bagian ini bisa berisikan dokumen atau spreadsheet sederhana atau data model. Nah, pada step pertama ini nantinya akan dibagi menjadi step-step kecil yang akan dibahas selanjutnya. Berikut adalah data prinsipal dari Eduka System. Selanjutnya, ini adalah data modeling dari Eduka System. Pada data modeling ini bisa berupa beberapa hal seperti IR diagram atau class diagram. Pada kesempatan kali ini kami mencontohkannya dengan IR diagram. Bagian selanjutnya 1.1 Determine overall modeling process. Untuk setiap viewpoint, tentukan model yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan yang spesifik menggunakan metode atau alat yang dipilih. Pastikan semua kepentingan stakeholder terpenuhi. Jika tidak, buat model baru yang mengatasi masalah yang tidak terpenuhi atau tambahkan model yang ada. Proses yang disyaratkan untuk mengembangkan data arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan model terkait data dari bisnis arsitektur dan aplikasi arsitektur. Yang kedua, merasionalkan persyaratan data dan menyelaraskan dengan katalog dan model data dari perusahaan. Yang ketiga, memperbarui dan mengembangkan matriks lintas arsitektur dengan mengaitkan data dengan layanan bisnis, fungsi bisnis, hak akses, dan aplikasi. Dan yang keempat, menguraikan data arsitektur dengan memeriksa bagaimana data dibuat, didistribusikan, dimigrasikan, diamankan, dan diarsipkan. Bagian selanjutnya 1.2 Identify required catalogs of data building blocks. Langkah yang pertama yaitu ambil diagram layanan atau informasi bisnis dari bisnis arsitektur. Selanjutnya, lacak kembali dari aplikasi ke fungsi bisnis ke entitas data. Lalu yang ketiga, inventarisasi data perlu dilakukan untuk mendukung visi. Dan yang terakhir, katalog entitas data atau katalog komponen data harus dipertimbangkan untuk mengembangkan data arsitektur. Bagian selanjutnya 1.3 Identify required matrix. Matriks menunjukkan hubungan inti antara entitas model terkait. Matriks merupakan bahan baku untuk mengembangkan diagram dan juga sebagai sumber daya utama untuk penilaian dampak. Matriks berikut harus dipertimbangkan untuk mengembangkan data arsitektur. Yang pertama, entitas data atau fungsi bisnis. Yang kedua, layanan atau informasi bisnis. Dan yang ketiga, aplikasi atau data. Oke, berikutnya itu yang 1.4 Identify required diagram. Untuk membuat data arsitektur yang diperlukan beberapa diagram untuk mempresentasikannya. Contohnya ada sebagai berikut. Pertama, conceptual data, kedua, logical data, 3, data dissemination, 4, data life cycle, 5, data security, dan 6, data migration. Lalu 1.5 itu identify type of requirement to be collected. Perlu dicari kebutuhan-kebutuhan apa aja yang digunakan untuk membuat data arsitektur. Pertama, dari relate to the data domain. Dua, provide requirement input into the data application and technology architect. Dan terakhir adalah provide detailed evidence to be reflected during design and implementation to ensure that the solution address the original architecture requirement. Nah, di mana saat mendefinisikan kebutuhan untuk arsitektur tersebut perlu diperhatikan asumsi, constraint, domain, policy, standar, organization guideline, dan specification-nya. Berikutnya itu step 2, develop baseline data arsitektur description. Sebelum membuat data arsitektur yang diinginkan, perlu dilakukan analisis untuk kesiapan dari data arsitektur yang sudah dimiliki oleh perusahaan saat ini. Untuk Eduka sendiri, sekarang sudah memiliki kedewasaan yang cukup matang dalam mengorganisasikan data dan informasi yang ada. Misalnya data soal keuangan, soal dan administrasi. Namun masih kecenderungan tidak ada integrasi antar setiap penyimpanan data, di mana setiap data harus diakses dari repositori yang berbeda-beda, sehingga cukup menyulitkan jika mendapatkan data dari divisi lain. Lalu step 3 yaitu develop target data arsitektur description. Setelah dianalisis baseline data yang tadi, baru dibuat target datanya, apa saja yang ingin dicapai dan ditingkatkan dari data arsitektur yang sudah ada.
Nah, untuk Eduka lagi ditargetkan bahwa setiap data yang ada tadi itu sebaiknya harus diintegrasikan dari satu dengan yang lainnya, supaya setiap divisi-divisi ataupun departemen yang ada di Eduka bisa menggunakan data tersebut secara langsung dan tidak harus mencari-carinya kemana-mana. Nah, buat langkah yang keempat yaitu melakukan gap analysis. Gap analysis ini dilakukan untuk memverifikasi model arsitektur untuk melihat konsistensi internal dan akurasi. Nah, dengan caranya gimana? Yang pertama, kita harus melakukan trade-off analysis dulu untuk menyelesaikan konflik jika ada di antara berbagai sudut pandang yang ada. Nah, terus habis itu yang kedua, kita lakukan validasi supaya modelnya itu bisa nge-support prinsip, objektif, dan batasan dari arsitektur yang kita buat. Terus habis itu yang ketiga, kita akan mencatat perubahan dari sudut pandang yang ditampilkan dari model terpilih dari arsitektur repository. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melakukan pengetesan model arsitektur untuk melengkapi requirement. Nah, buat contoh gap analisisnya adalah sebagai berikut. Dari baseline arsitektur yang sudah ada sebelumnya, yaitu data yang lengkap di setiap departemen dan data yang terpisah pada tempatnya, dibuat target arsitekturnya, yaitu kita ingin membuat data yang terintegrasi dan data yang dapat diakses oleh seluruh departemen. Nah, di sini dapat dilihat ada mappingnya, yaitu mereka saling potential match, dan saat ini sistem yang sudah ada dan sistem yang kita targetkan itu kita lihat apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini gap yang terjadi adalah integration service-nya itu masih sedang dalam tahap pengembangan, dan juga untuk data yang dapat diakses oleh departemen itu saat ini sedang dalam proses pengembangan. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu melakukan identifikasi kandidat roadmap dari komponen-komponen yang ada. Nah, dengan mempertimbangkan pembuatan baseline arsitektur dan target arsitektur serta gap analisis yang tadi sudah kita buat, kita harus membuat roadmap data untuk memprioritaskan aktivitas apa saja yang dilakukan di fase-fase selanjutnya. Nah, roadmap ini nanti akan digunakan menjadi material dasar untuk mensupport definisi yang lebih detail untuk kebutuhan fase yang akan mempropos solusi berserta peluangnya nanti. Nah, langkahnya adalah kita pertama melakukan ekstrak perbedaan kunci dari gap analysis. Nah, lalu jadikan itu menjadi fitur yang akan ditambahkan ke arsitektur sebagai kandidat roadmap komponennya. Untuk langkah yang keenam, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian tentang dampak-dampak yang mungkin terjadi. Nah, ketika data arsitektur diselesaikan, kita perlu memahami lebih lanjut untuk melihat dampak dari adanya arsitektur tersebut. Nah, kita harus meninjau artefak di arsitektur landscape supaya kita dapat mengidentifikasi dampak. Nah, cara mengidentifikasi dengan menanyakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, misalnya, apakah data arsitektur ini memberikan dampak kepada arsitektur yang sudah ada, ataukah adakah perubahan yang dilakukan baru-baru ini sehingga ada dampak pada data arsitektur. Lalu kita akan melihat juga apakah ada peluang untuk meningkatkan pekerjaan dari data arsitektur ini di area-area lain di organisasi. Terus, apakah data arsitektur ini dapat berdampak ke proyek lain yang sedang berjalan, ataupun juga apakah data arsitektur ini bisa terkena dampak dari proyek lain yang sedang berjalan. Begitu. Kemudian untuk yang ketujuh, kita melakukan review stakeholder yang sudah ada. Nah, stakeholder yang sudah ada ini kita lakukan review mulai dari kita harus melihat motivasi utama proyek arsitektur dan statement of architecture work dengan data arsitektur yang sedang dipropose. Nah, lalu kita melakukan analisis impact untuk melihat area mana yang terdampak dari arsitektur bisnis dan aplikasi yang mungkin berubah untuk jika kita melakukan konfigurasi dengan data arsitektur. Nah, kalau impact-nya signifikan, kita harus revisi arsitektur di bisnis dan aplikasi tersebut supaya bisa configure dengan data arsitektur yang sudah ada. Nah, kemudian kita lakukan juga identifikasi area mana pada arsitektur aplikasi yang mungkin perlu mengikuti kebutuhan data arsitektur. Sama, kalau misalnya impact-nya signifikan, kita perlu lakukan drop iterasi pada arsitektur aplikasi. Dan yang terakhir adalah kita melakukan identifikasi batasan pada arsitektur teknologi yang ingin didesain supaya kita dapat merefine kembali data arsitektur yang diperlukan. Nah, step selanjutnya adalah step ke-8, yaitu finalize arsitektur. Yang harus dilakukan di step 8 ini adalah yang pertama, menentukan standar untuk setiap building blocks dengan mengambil reference model yang didapatkan dari dokumen arsitektur repository. Yang kedua, mengadakan validasi dan verifikasi atas keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis yang sudah ditentukan di awal. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan laporan kerunutan kebutuhan final. Yang keempat, mendokumentasikan pemetaan final dari arsitektur berdasarkan dokumen arsitektur repository dari building blocks yang terkait. Dan itu diidentifikasi mana building blocks yang bisa digunakan lagi di masa mendatang. Yang kelima adalah finalisasi seluruh pekerjaan, termasuk analisis gap-nya. Nah, kemudian step yang terakhir adalah
create arsitektur definition document. Nah, di step 9 ini kita harus mendokumentasikan alasan pemilihan building blocks tersebut. Kemudian menyusun bagian data arsitektur di dalam dokumen arsitektur definition tersebut yang isinya adalah business data model, logical data model, data management process model, data entity atau business function matrix, terus data interoperability requirements, dan laporan grafis jika diperlukan. Nah, dari fase C ini atau fase data arsitektur ini akan ada beberapa outputnya, yaitu yang pertama deliverables dari fase arsitektur vision yang sudah diperbarui dan diupdate dari perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah draft dari dokumen arsitektur definition. Yang ketiga draft dari spesifikasi arsitektur requirements. Yang keempat komponen dari data arsitektur. Yang kelima katalog, yaitu berupa data komponen katalog. Terus yang keenam matriksnya itu ada business function matrix dan application atau data matrix. Yang terakhir adalah diagram. Diagramnya ada conceptual data diagram, logical data diagram, data dissemination diagram, data security diagram, data migration diagram, dan data lifecycle diagram. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasan mengenai data arsitektur beserta beberapa contohnya dari Eduka System. Nah, semoga teman-teman semua mengerti dan terima kasih.